Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, seperti janji minggu lalu ya, hari ini tuh kita akan melakukan sebuah percobaan praktikum gitu. Nah untuk materi minggu lalu kan yaitu materi tentang asam basa nih. Jadi untuk praktikum pada percobaan kali ini itu membahas tentang yang berkaitan tentang asam basa itu. Nah contohnya apa, kemarin kan kita sudah belajar tentang mengukur pH gitu ya. Nah jadi di dalam pH itu tuh ada yang namanya pH asam dan juga basa. Nah teman-teman kan kemarin sudah belajar juga ketika pH asam itu kira-kira angkanya itu dari berapa ke berapa ya kemarin? Ada yang bisa bantu Bapak mengingatkan kembali? Kurang dari 7, benar sekali. Terus kalau basa? Lebih dari 7. Nah kalau misalnya 7 pas itu bisa dibilang apa itu? Netral, benar sekali. Nah jadi teman-teman pada hari ini gitu ya, kita akan membahas tentang bagaimana sih kita bisa mengukur pH gitu kan. Nah di sini Bapak akan melakukan sebuah eksperimen gitu atau sebuah praktikum gitu. Nah jadi anak-anak bisa dibuka lembar LKPD-nya, sudah bagikan per kelompoknya ya. Oke bisa dibuka. Oke jadi untuk kelompok 1 ini bisa karena kelompok 1 itu maju ke depan gitu ya untuk membantu Bapak, maka bisa dibuka LKPD-nya. Oke, jangan lupa diisi nama kelompoknya, kelas sama judul praktikumnya ya. Oke, diisi dulu. Oke, kalau sudah mungkin bisa dibuka di lembar berikutnya. Oke, jadi anak-anak di sini kan ada petunjuk nih untuk peserta didiknya ya kan, petunjuk pengerjaan LKPD-nya nanti. Jadi itu yang pertama itu bacalah indikator pencapaian kompetensi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD ini. Kemudian yang kedua itu bacalah kolom informasi yang tersedia pada bagian orientasi. Kemudian poin ketiga yaitu setiap siswa dalam kelompok masing-masing mengeksplorasi atau mencermati dan mendiskusikan dalam kelompok tentang model yang diberikan dalam LKPD. Guru bertindak sebagai fasilitator. Nah jadi nanti Bapak mungkin hanya ingin mengarahkan saja ya. Dan untuk kalian mungkin nanti bisa yang mempraktikumnya atau memperagakannya. Oke, selanjutnya poin keempat itu adalah berdasarkan pemahaman terhadap model dan informasi serta pengalaman hidup, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada pertanyaan kunci dan pertanyaan post lab. Oke, jadi nanti di akhir LKPD itu nanti akan ada sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, apakah kalian sudah paham atau belum gitu. Jadi yang kelima ini adalah siswa yang telah menemukan jawaban dari suatu pertanyaan bertanggung jawab untuk menjelaskan jawabannya kepada teman yang belum paham dalam kelompoknya. Oke, jadi nanti jika dari salah satu dalam kelompok kalian gitu sudah paham, bisa dijelaskan temannya supaya temannya bisa paham juga gitu ya. Oke, yang keenam, untuk memperkuat ide-ide yang telah terbangun dan berlatih menerapkan ide-ide pada situasi yang baru, maka kerjakanlah sejumlah latihan yang diberikan. Oke, untuk poin yang terakhir atau ketujuh, setiap kelompok diharuskan menyampaikan kesimpulan hasil kinerja kelompoknya dan kelompok lain diminta untuk menanggapi, sedangkan guru melakukan penguatan. Oke, jadi nanti di akhir kalian dituntut untuk dapat menyimpulkan dari praktikum pada hari ini gitu ya. Oke, kalau sudah jelas, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelumnya atau sudah jelas? Belum. Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas bisa dibuka di slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan praktikumnya. Tujuan praktikumnya yang pertama itu ada peserta didik ini harus dapat menjelaskan ya alasan mengapa antosianin pada kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat indikator alami dari kubis ungu sesuai langkah kerja yang diberikan. Nah, jadi nanti kan dari suatu bahan itu kan nanti ada namanya kubis ungu ya. Nah, di dalam kandungan kubis ungu nanti itu ada namanya kandungan antosianin. Nah, kandungan antosianin itulah yang nantinya dapat mengukur pH gitu ya. Tuh. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada dasar teori ya. Jadi perlu kalian baca dulu atau pahami dulu ya. Jadi kubis di sini kan tertulis kubis ungu ini mengandung pigmen antosianin yang dapat berubah warna berdasarkan tingkat keasamannya atau pH. Nah, jadi maka dari itu ya yang Bapak sebutkan tadi itu nanti kita akan memvalidasi ataukah bisa atau benar sesuai teori gitu ya. Nah, nanti jika dari hasil ujinya itu nanti ada perubahan warna, misalnya kalau asam itu warnanya merah gitu kan, merah itu berarti menandakan asam gitu ya.
Nanti kalau misalnya netral itu warnanya ungu. Nah, nanti jika basah warnanya itu bisa biru, hijau ataupun kuning gitu. Nah, jadi perubahan ini terjadi karena struktur kimia antosianin ini berubah saat berada dalam kondisi pH yang berbeda. Oke. Guys, kalau sudah jelas mungkin bisa dibuka di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada alat bahan teman-teman. Jadi yang pertama itu kita menggunakan tabung reaksi, kemudian saringan, pipet tetes dan juga label. Kemudian bahannya ada kubis ungu, air panas, larutan ujinya ini yaitu ada cuka atau CH3COH ya. Kemudian ada air mineral atau H2O, kemudian ada larutan baking soda, itu ada NaHCO3, kemudian ada minuman bersoda, ini contohnya sampelnya ada ya. Kemudian ada sampo. Oke. Kemudian bisa langsung ke prosedur kerjanya mungkin ya. Jadi karena di prosedur kerja ini untuk membuat ekstraksi indikator kubis ungunya ini memerlukan waktu yang cukup lama. Di sini Bapak sudah menyiapkannya atau membawakan dari rumah. Tapi kalian juga bisa membaca prosedur kerjanya ini supaya nanti juga paham gitu ya cara membuatnya bagaimana. Oke, mungkin bisa lanjut ke selanjutnya ke prosedur kerjanya. Mungkin bisa saja kita mulai praktikumnya teman-teman. Oke, jadi siapkan alat bahannya terlebih dahulu. Oke, siapkan gelas dan tabung reaksi gitu ya, dan diberi label masing-masing gitu. Oke, mungkin di tabung reaksi ini mungkin bisa dituliskan label gitu ya. Yang pertama itu ada cuka, kemudian ada air mineral. Oke, cuka, air mineral, larutan soda kue gitu. Kemudian ada minuman bersoda dan ada sampo. Oke, jadi disiapkan terlebih dahulu. Oke, dibaca prosedur kerjanya ya. Oke, ditempel. Oke, agak cepat sini. Oke, mungkin. Oke, sudah. Jika sudah, kemudian masukkan masing-masing larutan uji ke dalam tabung. Nah, jadi dimasukkan nih seperti baking sodanya, kemudian larutan ininya, kemudian ada kira-kira 20 mili gitu ya. 20 sendok. Oke, hati-hati ya. 20 mili ya Pak? Ya, benar. Oke. Mungkin Bapak bisa membantu ini ya. Bisa. Untuk menuangkan baking sodanya. Penuh banget Pak. Kepenuhan ya? Mungkin Enggak, kalau karena ada Pak. sodanya ya. Mungkin kalau kepenuhan dikira-kira aja secukupnya gitu ya. Oke, cukup. Oke. Selanjutnya air mineral. Air mineral ya. Benar. Itu air mineral. Ini terakhir. Mungkin secukupnya aja sih, nggak perlu pas juga. Oke. Bisa dituangkan kalau sudah. Ini diencerin dulu nggak Pak? Oh iya, diencerin perlu. Diencerin. Oke, untuk samponya bisa diencerin ya. Selanjutnya cuka ya Pak. Benar, cuka. Namanya Pak. Cukanya sebentar. Parah banget. Oke, ini untuk cukanya ya. Cukanya secukupnya Pak. Secukupnya mungkin. Lagi aja. Sampai segini mungkin bisa nggak apa-apa, agak banyak kan. Nah, Cukup ya, Pak? udah cukup. Oke.
Untuk samponya sudah dilarutkan, Dek Kolis? Sudah. Mungkin kalau sudah sekiranya encer bisa ditaruh di labelnya. Siap-siap Pak. Benar, Pak. Oke. Lagi. Soda kuenya kasih Op. air nggak Pak? Oke, sudah. Nah, sodakonya juga dikasih air ya, kita encerkan juga. Oke, dikasih air secukupnya. Diatur juga Pak. Untuk sodakonya, nggak muat dong. Ya boleh. Kita encerkan dulu ya untuk sodakonya. Mungkin bisa diaduk. Udah cukup Pak. Cukup. Nah, kalau sudah bisa ditaruh di tabung reaksi. Oke. Terus untuk selanjutnya coba dibaca. Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya itu Plus background mana yang belum? tambahkan 5 sampai 10 tetes indikator kubis ungu Pak. Tambahkan 5 sampai 10 tetes indikator kubis ungu ya. Iya, Pak. Oke, jadi untuk indikatornya ini kita taruh dulu di gelas beker 250 ml gitu ya. Iya. Oke. Supaya untuk mipetnya nanti dan dipindahkan ke larutan ujinya ini gampang ya ngambilnya. Oke Pak. Oke, mungkin segini sudah cukup ya. Oke, mungkin bisa dibaca langkah selanjutnya ya teman-teman. Untuk yang di belakang juga ikut dipraktikkan ya. Ini 5 sampai 10 ya Pak? Ya, 5 sampai 10 tetes. Oke. Ini yang apa? Yang sampo. Sampo, oke, yang sampo. Oke. Berapa Pak? 10 10 nggak apa-apa. 10 nggak apa-apa. Larutan sodako. Oke, mungkin nanti kalau sudah bisa digojok juga ya. Oke, nanti digojok. Oke, dan Oke. Oke, mungkin jika sudah digojok, silakan dibaca untuk langkah selanjutnya, teman-teman. Untuk langkah selanjutnya apa? Amati perubahan warna yang terjadi dan kemudian nanti catat hasilnya. Oke. Coba kita buka ke slide selanjutnya terlebih dahulu ya. Oke. Bukan lagi. Nah, di sini di data pengamatan untuk teman-teman. Nah, di data pengamatan ini bisa kalian isi itu ya, berdasarkan yang sudah kalian amati gitu. Nah, untuk yang pertama ini untuk cuka terlebih dahulu. Kita lihat cuka ini warnanya apa kira-kira? Agak merah pekat. Merah pekat gitu ya. Nah, untuk yang berdasarkan teori tadi itu jika warnanya merah itu berarti dia menandakan apa? Asam. Asam. Nah, mungkin bisa ditulis gitu, Dek Naya. Oke. Cuka. Oke, benar. Kemudian kalau asam itu berarti kan ini kalau warna merah itu berarti asamnya apa? Asam lemah atau asam kuat? Asam lemah Pak. Asam kuat. kuat, Asam Pak. kuat. Oke, benar ya, asam kuat ya. Nah, kalau asam kuat itu berarti rentan pH-nya itu mendekati berapa? 2,5. 2,5. Mendekati 1 gitu ya intinya. Berarti kan bisa 3 sampai 1 gitu ya. Itu bisa dibilang asam kuat gitu ya. Oke. Kemudian untuk minuman bersoda selanjutnya itu warnanya apa? Warnanya agak hijau Pak. Ini bukan ini baking soda. Minuman bersoda. Warnanya apa, pink ya? Agak kemudahan gitu ya. Agak ada kuningnya. Ya. Agak Ya. pink agak Ya. Oke. Mungkin berarti kalau warnanya itu ini kan pink ya, ini kan pink kan. Pink, jadi
itu menandakan apa? Asam lemak. Asam lemah karena warnanya tidak pekat Tidak gitu pekat, ya. betul, Oke, berarti itu tuh lemah gitu kandungannya. Oke, kemudian kalau lemah tuh mungkin di antara pH-nya 5 gitu ya, 5 atau 4,5 4 gitu itu asam lemah gitu. Kemudian ada air mineral. Air mineral mana? Air mineral ini agak Agak ungu, Pak. agak jernih cuman agak keunguan muda gitu ya. Oke. Berarti kalau ungu muda itu yang di teori tadi apa? Netral. Netral, Pak. benar. Oke. Setuju, Pak. Oke, berdasarkan dasar teori tadi netral ya. Iya. Kemudian selanjutnya ini ada larutan soda. Oke, larutan soda 1% yang sudah diencerkan. Itu warnanya apa? Warnanya hijau, Pak. Hijau. Sesuai nggak sama teori tadi? Sesuai. Sesuai berarti menandakan larutan itu bersifat Basah. basah, benar. Jika basahnya ini hijaunya pekat atau Agak kayak pekat, Pak. Jadi agak pekat ya? Basah kuat. basah kuat kan? Berarti kalau basah kuat pH-nya tinggi ya? Tinggi, Pak, Oke. di atas 7. Oke, di atas 7. Kemudian selanjutnya sampo. Sampo warnanya? Sampo Sampo warnanya kayak agak biru muda kehijauan gitu iya, ya? betul, Pak. Oke. Jadi kalau biru muda kehijauan itu berarti menandakan larutan itu Basah lemak. basah lemah. Bener. Jadi kira-kira teman-teman dari hasil yang sudah kita eksperimen gitu atau yang sudah kita lakukan praktikumnya itu sesuai tidak kira-kira dengan teorinya? Sesuai, Pak. Sesuai ya. Oke. Jadi data ini mungkin ya bisa karena sudah kita uji mungkin bisa ada kebenarannya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya bisa dibuka tabel selanjutnya. Nah, di sini ada analisis datanya teman-teman. Jadi nanti di sini kalian diminta untuk menghitung rata-rata dari pH asamnya gitu. Mungkin bisa kalian hitung. Nah, caranya itu adalah dari jumlah rata-rata pH asam itu ada berapa, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, tadi kan di sini ada pH asamnya kan ada di kisaran kalau pH asam asam kuat tuh berarti berapa? Mendekati 1 kan? Mendekati 1, Pak. Nanti kita istilahkan aja itu adalah 2,5 dan juga 4,5 gitu ya. Oke, jadi itu hasilnya adalah 7 Hasilnya gitu. 7. Oke, jadi 7 dibagi 2 7 dibagi 2 3,5. 3,5. Oke, jadi kisaran asam kuat itu adalah pH rata-ratanya itu 3,5 teman-teman. Oke, jadi bisa next di pH basah ya. Oke, bisa caranya udah tahu kan? Sudah tahu, Pak. Jadi jumlah rata-rata pH-nya itu ada 2. Jadi berapa aja tadi jumlahnya? 8,5 ditambah 7,5. Oke, hasilnya berapa berarti? Hasilnya 16. 16 kita bagi 2. menjadi 2, hasilnya 8. 8. Nah, 8 itu kan berarti rata-rata pH basah ya. Oke, jadi mungkin bisa di next. Oke, di next. Nah, itu ada pertanyaan teman-teman. Jadi mungkin bisa dibaca ya, lalu bisa dijawab. Jadi pertanyaan pertama itu adalah larutan mana yang menunjukkan perubahan warna paling jelas? Nah, tadi udah kita ini mana kira-kira? Paling jelas itu cuka sama soda kue, Pak. Coke sudah kue. Kenapa bisa gitu? Karena warnanya pekat. Warnanya paling pekat. Oke, bener ya. Kemudian pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Apa fungsi ekstraksi kubis ungu dalam percobaan ini? Nah, kira-kira apa tadi? Sebagai indikator alami. Indikator alami, bener ya. Oke, karena di dalamnya kan terdapat antosianin tadi ya. Oke, selanjutnya bisa di next. Oke, kemudian mengapa indikator alami dapat digunakan untuk identifikasi asam basa? Nah, kenapa? Tadi kita sudah melakukan berdasarkan praktikum apa kira-kira? Karena mengandung antosianin. Antosianin, oke. Terus? Kalau antosianin itu dapat merubah warna, Pak, ketika dalam lingkungan dengan pH yang berbeda. Nah, benar. Tuh tadi sudah terbukti ya. Kemudian yang selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Apakah indikator alami cocok untuk laboratorium profesional nih? Misalnya kan ini sudah terbukti nih. Nah, kira-kira kalau digunakan di laboratorium profesional ini kira-kira sudah memenuhi belum ya kira-kira? Belum, Pak, karena belum. Iya, betul. Kenapa? Harus punya standar. Harus punya standar terlebih dahulu gitu. Harus lolos uji yang lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, kemudian yang poin kelima ini, apa kelebihan dan kekurangan indikator kubis ungu? Kelebihannya itu bahannya murah, dapat dicari. Terus kalau kekurangannya itu tidak akurat juga konsentrasinya, terus tidak konsisten juga. Oke, benar ya. Oke, jadi teman-teman untuk percobaan hari ini gitu mungkin sudah jelas gitu ya. Mungkin kita cukupkan gitu ya. Jadi untuk perkara ini bisa menjawab dari kesimpulan tadi itu ya. Iya, Oke, jadi untuk kesimpulannya mungkin bisa kalian tuliskan di Google Form gitu atau di Google Classroom yang sudah Bapak buatkan forumnya gitu ya. Nah, nanti tugas kalian adalah mengisi kesimpulan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini gitu ya untuk tentang praktikumnya. Nah, mungkin untuk
minggu depan bisa kalian persiapkan lagi. Nah, kurang lebihnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.